Video kali ini kita akan membahas mengenai metagenesis pada tumbuhan lumut. Nah, ada beberapa siswa mungkin yang masih bingung bagaimana memahami metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Nah, di video ini saya akan mudahkan, ada cara cepat memahaminya, cara cepat menghafalnya, sehingga kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di sekolah, soal-soal yang ada di soal-soal PTN, UTBK, atau yang lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan metagenesis tumbuhan lumut ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Ini dia metagenesis atau pergiliran keturunan. Metagenesis atau pergiliran keturunan sebenarnya sama dengan reproduksi ya. Hanya saja untuk tumbuhan lumut dan paku biasanya menggunakan metagenesis ya. Jadi metagenesis di sini maksudnya adalah pergiliran keturunan, ada seksual dan aseksualnya. Nah, untuk memudahkan, kalau ada pertanyaan mengenai apa saja sih metagenesis pada lumut, nah cukup mengingat aja kata-kata Ramaljes ya. Ramaljes. Apa itu Ramaljes? Ini singkatan untuk mempermudah kalian memahami bagaimana pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Kita mulai dari ramal, ra. Ra itu adalah spora. Ra itu spora ya. Kemudian ma. Ma itu adalah protonema. Berikutnya ada huruf L. L itu adalah lumut. Nah, itulah kalau ramal. Jadi ramal itu adalah spora, Ra-nya spora, M-nya itu adalah protonema, L-nya itu lumut. Kemudian ada kata jes. Jes ini adalah Z-nya zigot, E-nya embrio, kemudian S-nya sporogonium atau sporangium atau kotak spora. Udah itu aja ya. Jadi ramal jes, spora, protonema, lumut, zigot, embrio, sporangium. Udah selesai. Itu urutan-urutannya ya untuk mengenai metagenesis pada si lumut. Tapi kalau kita lihat dari siklusnya, ini gambarnya ya. Nah, ini ada gambarnya mengenai siklus hidup atau daur hidup dari tumbuhan lumut. Nah, kita lihat tadi ramal, ra ya. Ra itu adalah spora. Nah, ini ada gambar spora. Spora lumut yang jatuh ke tanah yang subur akan tumbuh membentuk yang namanya protonema. Ini dia protonemanya. Jadi protonema itu ibaratnya lumut yang masih muda, kira-kira gitu ya. Nah, ini ada gambarnya. Jadi di bagian tumbuhan lumut itu, bagian-bagiannya itu bukan hanya selain spora, itu ada juga yang lainnya. Di situ ada kaliptra ya, kemudian ada operculum, kemudian ada kapsul, ada tangkai namanya setae atau seta. Nah, jadi spora butiran-butiran tadi itu butiran-butiran halus, bukan butiran debu ya. Nah, jadi spora tadi itu akan jatuh. Nah, akan jatuh ke tanah yang subur membentuk yang namanya protonema. Ini gambar protonemanya ya. Di protonema itu sudah terbentuk yang namanya rhizoid ya, atau akar palsu. Kemudian setelah dia protonema, dia akan lanjut menjadi lumut. L itu adalah lumut. Nah, di lumut itu nanti sudah ada kategori rhizoid juga, sudah ada juga gametofit ya. Dan memang untuk tumbuhan lumut, si lumut itu sendiri yang bertindak sebagai fase gametofit. Nah, pernah banyak muncul soal mengenai fase gametofit dan fase sporofit pada lumut biasanya ya. Nanti kita bahas lagi di soal-soal. Tapi kalau ditanya untuk pertanyaan fase gametofit untuk lumut apa? Ya jawabannya lumut itu sendiri ya. Kemudian di sini ada yang namanya posisinya kan udah di lumut ya. Nah, di lumut ini sudah terbentuk yang namanya jantan dan betina untuk kategori gametofitnya ya. Setelah ini kan terbentuk yang namanya alat kelamin jantan. Di sini namanya antheridium.
Sementara alat kelamin betina yang namanya archegonium. Seperti biasa, kalau sudah ada alat kelamin itu pasti menghasilkan yang namanya gamet atau sel kelamin. Kalau di Antheridium berarti sel kelaminnya adalah sperma, namanya jantan ya. Kalau dia archegonium berarti gametnya adalah ovum. Nah, di cara cepatnya tadi kan Jess, setelah ramal kan Jess itu kan zigot. Jadi sebelum terbentuk zigot dimunculkan dulu gametnya yang berasal dari alat kelamin tadi. Tadi sudah terbentuk yang ini nih, sudah terbentuk yang namanya Antheridium dan archegonium, sehingga dia menghasilkan gamet. Antheridium itu jantan menghasilkan sperma, archegonium itu betina menghasilkan ovum. Mereka mengalami peleburan namanya fertilisasi. Fertilisasi ini akan membentuk yang namanya zigot. Jadi posisi Jess itu dari zigot kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi sporogonium. Jess ini adalah kategori fase untuk sporofit. Jadi gametofit itu mulai dari ramal tadi ya, dari spora, protonema, lumut. Itu dia untuk fase gametofitnya hingga sampai di Antheridium archegonium. Tapi ketika dia sudah menjadi zigot, itu udah fase dia di mana untuk sporofitnya. Nah, setelah zigot akan membentuk embrio, kemudian akan membentuk sporogonium atau kotak spora. Nah, balik lagi dia ya kan, kembali ke awal. Jadi ketika sudah zigot, kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi sporogonium. Nah, ketika dia membentuk sporogonium atau kotak spora, di situ menghasilkan spora. Nah, ketika sudah menghasilkan spora, itu akan sporanya nanti bisa akan jatuh lagi. Oke, sehingga setelah kalau misalnya jatuh dia akan membentuk yang namanya protonema lagi dan seterusnya. Namanya siklus ya, pergiliran keturunan, begitu seterusnya sampai terbentuk yang namanya anakan daripada si lumut hingga terbentuk lagi sporanya dan seterusnya. Ya, itu mengenai metagenesis. Jadi ingat aja, ramal Jess, spora, protonema, lumut, zigot, embrio, dan sporogonium. Kalau ada pertanyaan untuk fase gametofit di lumut, jawabannya lumut itu sendiri. Kemudian fase sporofit. Fase sporofit pada tumbuhan lumut berarti jawabannya adalah sporogonium, kotak spora. Karena biasanya itu yang ditanya. Nah, kalau ada lagi pertanyaan mengenai sifat kromosomnya, ini pernah juga ditanya, apalagi di PTN ya. Ada sifat kromosom yang haploid, ada yang diploid. Kalau di yang haploid itulah yang tadi bagian ramal. Itu semuanya fase haploid. Sementara yang Jess, zigot, embrio, sporogonium itu yang fase diploid. Ya, berarti fase gametofitnya pada lumut ini adalah sifat kromosomnya haploid 1N. Sementara fase sporofit untuk si metagenesis lumut ini itu adalah sifat kromosomnya diploid. Karena kan sporogonium itu 2N. Oke, bisa dipahami ya. Untuk berikutnya kita lihat ke latihan soal supaya lebih paham mengenai metagenesis pada lumut. Kita masuk ke soal latihan. Soal nomor pertama, protonema termasuk generasi lumut yang dapat menghasilkan titik-titik. A. Zigot, B. Spora, C. Kromosom diploid, D. Gamet, E. Kromosom haploid. Nah, ini pertanyaannya si protonema. Katanya protonema ini termasuk generasi lumut ya, yang dapat menghasilkan apa? Dia bisa menghasilkan lumut lah ya, karena setelah itu kan dia pasti lumut gitu. Nah, tapi kita lihat option yang lebih tepat. Kalau misalnya dia zigot, salah. Dia kan zigot setelah lumut dulu kan, kemudian spora di atas enggak. Kromosom diploid tidak, karena itu haploid. Kalau menghasilkan gamet, lebih tepatnya untuk gamet itu yang menghasilkan itu adalah si lumut itu sendiri. Jadi belum si protonema, karena protonema itu kan masih generasi lumut yang masih muda ya. E. Kromosom haploid, lebih tepat yang pilihan E. Kenapa? Karena protonema itu adalah sifat kromosom yang haploid. Oke, jawabannya E. Bisa dipahami ya. Berikutnya soal nomor 2. Generasi sporofit pada lumut adalah generasi yang mampu menghasilkan A. Spora, B. Protonema, C. Archegonium, D. Antheridium, atau E. Gamet.
Ayo, ada yang tahu jawabannya? Nah, di sini kan yang ditanya adalah generasi sporofit. Kalau sporofit tadi adalah sporogonium ya. Sporofit pada lumut itu adalah sporogonium, jangan salah ya. Nah, berarti sporogonium yang ditanya. Nah, sporogonium itu adalah generasi yang mampu menghasilkan spora lah. Kan setelah sporogonium kan kotak spora ya, berarti menghasilkan spora. Kalau menghasilkan protonema masih jauh ya. Kalau lagian ini masih fase sporofit ya. Archegonium enggak, Antheridium enggak, gamet juga enggak. Jadi lebih tepatnya adalah A, spora. Bisa ya? Kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan unsur pergiliran keturunan lumut berikut ini. 1 spora, 2 protonema, 3 sporogonium, 4 tumbuhan lumut. Pertanyaannya adalah urutan yang benar dari daur hidup lumut, yaitu dimulai dari nomor. Nah, ya udah kalau urutannya ramal jazz gitu aja kan. Nah, ra dulu spora, ma protonema, baru L, berarti 1 2 4 3. Ya kan? 1 2 4 3. C. Mudah sekali soalnya. Kita lanjut nomor 4. Soalnya seperti ini. Di bawah ini yang merupakan generasi gametofit pada tumbuhan lumut, yaitu A. Sporogonium dan zigot, B. Sel induk spora dan protonema, C. Alat kelamin dan pembuahan lumut, D. Sporogonium dan spora, E. Zigot dan spora. Nah, di sini yang diminta gametofitnya. Gametofitnya, simpelnya gametofitnya itu adalah tumbuhan lumut itu sendiri ya. Oke, berarti tumbuhan lumut itu sendiri yang kemungkinan itu adalah C. Kemungkinan. Kita cek dulu. A. Sporogonium dan zigot. Zigot itu kan sporofit ya, Jess. Berarti dia itu adalah bukan. Itu adalah fase sporofit. A, salah. B. Sel induk spora itu sporogonium. Sporogonium juga 2N, berarti salah juga. C. Alat kelamin dan pembuahan lumut. Ini benar. D. Sporogonium salah. E. Zigot salah. Jadi jawabannya adalah C. Alat kelamin dan pembuahan lumut. Bisa ya dipahami? Gampang. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri generasi gametofit lumut daun adalah. Jadi intinya dia nanya gametofit ya, fase gametofit. A. Memiliki kloroplas dalam selnya. B. Dapat melakukan fotosintesis. C. Menghasilkan antheridium dan archegonium. D. Susunan kromosomnya haploid. Atau E. Terdiri dari protalium. Nah, kita cek satu persatu ya. Pokoknya ini gametofit. Yang mana yang tidak, berarti yang salah. A. Memiliki kloroplas. Punya nggak sih kloroplas lumut? Jawabannya punya. Lumut itu kan merupakan bagian dari pelantai tumbuhan. Cuman dia tumbuhan yang berspora atau sporopita. Beda dengan spermatopita. Spermatopita tumbuhan berbiji. Lumut itu bukan tumbuhan berbiji, tapi dia termasuk tumbuhan berspora dan punya klorofil, autotrof. Benar. B. Dapat melakukan fotosintesis. Benar. C. Menghasilkan antheridium dan archegonium. Dia kan di gametofit kan, berarti di tumbuhan lumut ya, fase gametofit. Benar. C. Benar. D. Susunan kromosomnya haploid. Ramal itu kan haploid. Iya benar. E. Terdiri dari protalium. Salah. Lagian protalium itu kan bagian dari si tumbuhan paku. Nanti ya untuk video berikutnya kita lihat bagaimana metagenesis pada tumbuhan paku. Jadi jawabannya yang bukan itu adalah E. Terdiri dari protalium. Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa ya.